Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najil Atiyah Firmansyah dari kelas 1011. Pada kali ini, saya akan membawakan suatu materi yang berjudul Global Warming. Namun sebelumnya, di sini saya mewakili anggota kelompok saya yang terdiri dari Firna Hoirinisa, Kirania Aprilia, Nadia Silviani, saya sendiri, dan juga Rifki Azmi Sukmayadi. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, kita harus pahami dulu nih, apa itu global warming. Jadi, global warming adalah suatu peristiwa ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. FYI, suhu rata-rata global pada permukaan bumi saat ini telah melonjak sekitar 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir loh. Sudah jelas, bumi kita sudah makin memanas. Nah, kira-kira apa aja sih penyebab dari global warming ini? Yang pertama, yaitu ada efek rumah kaca. Yang kedua, ada variasi matahari. Yang ketiga, ada barang manufaktur. Yang keempat, ada penciptaan energi. Nah, yang pertama itu ada efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca ini? Jadi, secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer, yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar dari atmosfer. Kemudian, permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi yang akibatnya menumpuk jumlah gas rumah kaca yang antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Yang kedua, variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi oleh siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik merah, selain fluktuasi-fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000 dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim terhadap pengaruh materi, akan tetapi sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini telah jelas disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat terang yang dihasilkan selama 30 tahun terakhir. Nah, yang ketiga ada barang manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Yang keempat, adanya penciptaan energi. Menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil loh. Hanya sekitar 1/4 yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya. Nah, di sini kita ada contoh-contoh dampak global warming bagi kehidupan.
Yang pertama, ada suhu yang lebih panas. Kedua, ada badai yang lebih hebat. Dan yang ketiga, ada meningkatnya kekeringan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi global warming ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan kendaraan umum dan sepeda. Yang kedua, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang ketiga ada reuse. Yang keempat ada reduce. Kelima recycle. Keenam ada reboisasi. Kesimpulannya, global warming adalah fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Banyak efek merugikan yang muncul dari pemanasan global, dan efek tersebut dialami oleh setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi, baik itu hewan, tanaman, dan manusia. Bencana dan juga pemanasan sosial juga menjadi salah satu akibat dari isu ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman atas perhatiannya. Semoga dalam kesempatan kita dapat bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.